Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang di Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan membahas dari 1 Tawarik 19. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang kemenangan-kemenangan Daud, maka hari ini kita akan membahas mengenai Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Nah, sebelum kita mulai pembahasan kita pada malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita minta urapan Tuhan turun atas kita dan kita dimampukan untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita sembah Dia. Korea wata shanda karawata sekeka. Korea wata shikeka korea wata sekeko. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami tinggikan. Tiada Allah yang lain selain Engkau Yesus Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan.
sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Koryawata Shanda Karawata Sekeka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap langkah kehidupan kami Tuhan menjadi bukti bahwa Engkau itu besar. Engkau itu Allah yang hebat. Kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kami yang begitu taat dan setia untuk jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti kelas dari Bible Study online ini Tuhan. Kami yang rindu, haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Engkau perlengkapi kami Tuhan. Setiap hari semakin lebih lagi Tuhan di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Urapi mereka Tuhan, supaya apa yang mereka dapatkan Tuhan, itu boleh menjadi bekal Tuhan, itu boleh menjadi berkat sehingga iman mereka bertumbuh dan hidup mereka diubahkan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, urapi Tuhan hamba Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, supaya setiap apa yang keluar dari mulut bibir hamba ini Tuhan, itu semuanya berasal dari Engkau. Hamba tahu hamba terbatas, tetapi kami memiliki Tuhan yang tidak terbatas. Terima kasih Bapa, kami mulai pembelajaran kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap belajar sama-sama katakan amin. Nah, sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang dengan setia mengikuti kelas ini, program ini, mulai dari Kejadian dan sampai hari ini kita sudah memasuki 1 Tawarik ke-19. Hari ini kita akan belajar mengenai Daud yang berperang melawan Bani Amon dan orang-orang Aram.
Saya akan bacakan kitab dari 1 Tawarik 19 ini, dan setelah itu kita akan sama-sama belajar untuk mengupas kebenaran firman Tuhan. Nah, di ayat yang pertama dikatakan, sesudah itu matilah Nahas, raja Bani Amon. Lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang untuk menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu? Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur mereka, memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Ayat 5 dikatakan, ketika mereka berjalan pulang diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu. Lalu disuruhnya orang menemui mereka sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh. Kemudian datanglah kembali. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud, maka Hanun dan Bani Amon itu mengirim 1.000 talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda dari arah Mesopotamia dan Aram Maakah dan dari Aram Zobah. Mereka menyewa 32.000 kereta. Serta raja negeri Maakah dengan tentaranya yang datang berkemah dekat Medeba. Juga Bani Amon itu berkumpul dari kota-kota mereka dan datang untuk berperang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnya Yoab maju dengan segenap tentara dan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu kota. Sedang raja-raja yang ikut datang atas tersendiri di padang. Ayat 10 dikatakan, ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya. Dan mereka mengatur barisannya berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan menolong engkau. Kuatkanlah hatimu. Marilah kita menguatkan hati kita untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kemarin kita sudah membahas tentang kemenangan-kemenangan Daud. Hari ini kita bahas lagi tentang Daud yang berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Sebenarnya Daud itu berniat untuk mengadakan atau meneruskan persahabatan dengan anak Nahas. Dan maksud baik itu ternyata dicurigai oleh Bani Amon dan Hanun bin Nahas. Daud yang sudah memiliki persahabatan yang baik dengan Nahas, tetapi dia ingin melanjutkan persahabatan itu dengan anaknya karena Nahas sudah mati. Itu dicurigai, dianggap sesuatu yang buruk.
Dan apa yang terjadi? Daud secara tidak langsung dipermalukan oleh mereka dengan cara menghina utusan-utusan yang dikirim oleh Daud. Daud mengirimkan utusan-utusannya untuk menyampaikan berita duka cita, turut berduka cita. Akan tetapi, apa yang mereka lakukan? Mereka memotong separuh janggut dari utusan-utusan Daud, dan yang lebih parah lagi, mereka memotong sebagian baju yang dipakai oleh utusan-utusannya. Dalam tanda kutip, ditelanjangi sebagian. Akan tetapi Daud adalah seorang raja yang bijaksana. Pada saat itu dia mengizinkan para utusannya untuk menumbuhkan terlebih dahulu janggut mereka, barulah menghadap kepada mereka. Karena mereka dianggap tidak pantas kalau mereka menghadap raja dengan kondisi janggut yang sudah terpotong. Nah, ketersinggungannya Daud tersebut ditanggapi oleh Hanun dengan cara mereka siap untuk maju berperang. Ia mengumpulkan bangsanya segenap dan juga dengan segenap tentara dari Aram. Sehingga Daud mengutus Yoab untuk menghadapi serangan tersebut. Bersama dengan adiknya yaitu Abisai, jadi Yoab bersama dengan adiknya Abisai, dia mengatur strategi untuk berperang dan juga strategi yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Tadi kita sudah baca bahwa kalau kamu menang, kamu perlu bantuan, aku akan tolong kamu. Tapi jikalau aku yang perlu bantuan, kamu yang menolong aku. Itu adalah salah satu strategi di mana mereka itu saling backup satu dengan lainnya. Akan tetapi yang luar biasa di ayat 13 dikatakan, kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Bukan untuk diri mereka pribadi, tapi mereka menguatkan hati untuk berperang untuk kota-kota yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan mereka. Dan kiranya Tuhan melakukan apa yang baik di matanya. Mereka boleh mengatur segala strategi, tetapi pada akhirnya mereka menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Apa yang baik di mata Tuhan, itu yang terjadi. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Yoab akhirnya bisa memukul mundur tentara Aram dan juga membuat Bani Amon melarikan diri. Itu ada di ayat 14 dan 15, tapi kita tadi tidak baca. Jadi saya harap Bapak Ibu setelah ini bisa melanjutkan pembacaan kita sampai di ayat yang ke-19. Nah, tapi nggak puas dengan kekalahan mereka, Bani Amon itu nyewa lagi tentara Aram dari daerah lain. Dengan strategi perangnya lalu Daud maju lagi berperang dan dapat lagi kemenangan yang besar dari tentara Aram. Dan akhirnya kekalahan orang-orang Aram itu yang memaksa mereka akhirnya berdamai dengan Daud. Dan mereka berjanji tidak akan membantu Bani Amon. Nah, salah satu unsur penting di dalam memenangi sebuah peperangan apapun di dalam kehidupan kita adalah kita mengatur strategi dan kita tepat sasaran. Dan selain itu, lebih dari segalanya, kita harus menyerahkan totalitas kepada Tuhan. Dan akhirnya apa yang terbaik yang Tuhan ingin berikan ke dalam kita. Bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Manusia boleh merancangkan, tetapi Tuhan yang menentukan. Kemenangan Yoab dan Daud bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena tangan Tuhan yang menyertai mereka. Ingat kemarin kita bahas di dalam 1 Tawarik 18 bahwa kemanapun Daud berperang, Tuhan yang membuat Daud menang. Jadi itu bukan karena Daud pribadi, tetapi karena tangan Tuhan yang menyertai Daud dan Yoab. Dan ini menjadi hal yang sangat penting bahwa Tuhan berperan penuh atas kehidupan kita sebagai umatnya. Dan juga satu hal yang perlu kita pelajari dari kitab ini adalah jangan bertindak berdasarkan sebuah asumsi.
Karena apa yang terjadi dari Hanun adalah dia berasumsi bahwa kebaikan Daud untuk menunjukkan rasa empatinya atas kematian dari ayahnya itu dianggap sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, sehingga dia berpikir hal-hal yang yang buruk dari hal itu. Jadi segala sesuatu jangan kita pikirkan berdasarkan dari asumsi kita atau dugaan kita, tetapi kita harus terlebih dahulu cek kebenarannya. Tindakan yang berdasarkan dari dugaan atau asumsi itu bisa berdampak buruk terhadap berbagai pihak, khususnya pihak kita. Kalau ternyata dugaan itu nggak benar, kita harus berhati-hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di dalam bertindak. Ya, jadi jangan bertindak berdasarkan asumsi atau dugaan, tetapi kita harus pastikan dulu kebenarannya. Dan di dalam menjalani kehidupan ini juga kita harus punya totalitas kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau yang pertama kita jangan berasumsi, kita jangan berprasangka yang buruk, lalu kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalaupun ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau yang kita rencanakan, kita inginkan, mari kita minta hikmat daripada Tuhan bagaimana untuk mengatur strategi, bagaimana untuk bertindak supaya apa yang kita lakukan itu Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menentukan. Dan saya percaya kalau kita taat, setia, kita berserah penuh kepada Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh Daud, punya strategi, lalu dia berkenan hidupnya di hadapan Tuhan, dia totalitas sama Tuhan, maka saya percaya Bapak Ibu juga akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Seperti Tuhan berkata, kemanapun Daud pergi berperang, Tuhan akan memberikan kemenangan. Kemanapun Bapak, Ibu, dan saya pergi berperang, pergi melangkah, apapun yang kita sedang hadapi, Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan, selalu bersyukur, jangan bersungut-sungut, minta kekuatan dari Tuhan. Dan percayalah, seperti di ayat yang ke-13 yang tadi dikatakan, biarlah kiranya Tuhan melakukan apa yang baik di matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembahasan firman pada malam hari ini. Kami belajar Tuhan untuk tidak berasumsi, tidak mempunyai prasangka yang buruk terhadap segala sesuatu yang terjadi. Tetapi kami belajar untuk melihat kebenaran demi kebenaran yang terjadi di dalam sekeliling kami Tuhan. Apa yang terjadi? Kami tahu Tuhan, Engkau yang menyelidiki hati kami. Kalau hati kami tulus, maka Tuhan akan melancarkan, membuka jalan-jalan di depan kami. Dan bahkan Tuhan akan membela kami. Siapapun Tuhan yang melawan kami akan keluar menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, kami dapat belajar banyak dari kehidupan seorang raja yang berkenan di hadapan-Mu, Raja Daud. Hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Kami juga minta Tuhan, Engkau pimpin kehidupan kami, supaya setiap langkah kami Tuhan, hidup kami hanya menyenangkan hati-Mu. Ubah kami, bentuk kami, bimbing kami Tuhan, supaya kami selaras dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu, dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi pergumulan kehidupan mereka. Hamba berdoa Tuhan, kiranya kasih tangan Tuhan yang selalu menyertai, melindungi, melingkupi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya pada saat Tuhan di pihak kami, siapa lawan kami? Dan kami akan bangkit, kami akan menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dan sebelum kami berpisah, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah
berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.